Hai semuanya, kembali lagi bersama Nana. Sorry udah jarang banget upload video dan mumpung ini sekarang aku lagi stay at home juga, jadi Nana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kanker. Nah, 6 minggu yang lalu, udah lama banget ya, 6 minggu yang lalu Nana sempat bikin kayak question box gitu di Instagram, yaitu kenapa aku mau bikin Q&A tentang pertanyaan-pertanyaan tentang kanker, karena dari awal juga Nana dapat banyak banget informasi tentang kanker dan gak jarang pula info tersebut ternyata nggak benar. Jadi kayak banyak persepsi yang salah di luar sana tentang kanker, dan juga ada juga beberapa persepsi yang sifatnya subjektif. Jadi belum tentu di setiap orang itu sama. Dan karena aku sebagai seseorang yang udah melewati itu, jadi aku pengen bantu menjawab. Tapi please note kalau semua jawaban Nana nantinya itu berdasarkan pengalaman pribadi Nana, oke? Jadi kita langsung mulai aja. Nah, jadi ini kemarin Nana kasih format pertanyaannya, benar nggak sih kalau titik-titik-titik. Jadi nanti dari pertanyaan kalian, Nana akan coba jawab itu benar apa enggak menurut pengalaman Nana. Kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini pertanyaan yang langsung menarik perhatian Nana. Bener nggak sih kak kalau kanker itu berbahaya? Jujur banyak loh kak yang dalam kurung maaf meninggal. Bener nggak kalau kanker itu berbahaya? Aku rasa hampir semua orang udah tahu jawabannya ya. Benar, kanker itu memang berbahaya. Tetapi kalau menurut aku pribadi sih, setiap penyakit itu pada dasarnya berbahaya. Tetapi banyak hal yang mempengaruhi kenapa ada orang yang bisa survive, ada yang enggak. Termasuk banyak hal yang mempengaruhi tingkat dari berbahayanya kanker tersebut, yaitu jenis kankernya apa, tingkat penyebarannya seperti apa, sudah sejauh mana sudah menyebar ke organ apa aja, dan juga faktor dari pasiennya sendiri, termasuk usianya, mental dia seperti apa. Jadi kalau menurut Nana kanker itu berbahaya, tapi banyak hal yang mempengaruhi lagi gitu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, bener nggak sih kalau lagi kemo itu boleh dipaus? Sekarang lagi kemo di luar negeri, tapi negara-negara lagi lockdown. Nah, ini Nana jawab berdasarkan apa yang aku dengar dari dokterku. Jadi, kemo itu akan lebih efektif kalau dilakukan sesuai jadwal, jadi tepat waktu. Dan setiap orang tuh jadwalnya beda-beda sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau in my case, Nana kemarin kemonya setiap 3 minggu sekali, dan selama aku kemo setahun kemarin 6 kali itu Nana nggak pernah paus sih. Jadi selalu tepat waktu, tiap 3 minggu selalu kembali untuk kemo lagi. Dan memang benar bakalan lebih efektif kalau tepat waktu. Tapi di saat sekarang dimana negara-negara lain lagi pada lockdown, dan kebetulan nih yang nanya kemonya di luar negeri, kalau menurut aku sih mungkin lebih baik dengar dari saran dokter aja. Kalau memang dokter bilang saat ini lebih baik dipaus, ya dipaus dulu, karena ya nggak bisa dipaksain juga karena lagi lockdown. Dan sekarang sudah bukan kanker lagi, ada bahaya COVID-19 juga kalau kita memaksakan buat berpergian sekarang. Dan kita tahu bahwa pasien kanker itu salah satu kategori orang yang sangat rentan terkena COVID-19. Itu sih kalau jawaban Nana. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan ini tuh pertanyaan yang udah sering banget ditanyain ke Nana, dan ini tuh bisa ada kayak sama persis banyak banget. Bener gak sih kalau kanker itu bisa karena keturunan? Bener gak sih riwayat sakit kanker itu turun-temurun di keluarga? Bener gak sih kalau kanker itu genetik? Nah, jadi kita bahas kanker tuh genetik apa enggak? Nah, tergantung jenis kankernya apa. Jadi ada jenis kanker yang genetik bisa menurun, ada jenis kanker yang enggak. Contoh, di case Nana, aku sakit kankernya kanker kelenjar getah bening atau limfoma. Itu adalah kanker yang tidak menurun dan tidak diturunkan. Jadi Nana tidak mendapat kanker getah bening dari orang tua atau kakek nenek, dan Nana juga nantinya tidak akan menurunkan kanker tersebut kepada anak kayak gitu. Tapi kenapa Nana bisa dapat kanker kelenjar getah bening? Nana juga nggak tahu. Jadi aku sama sekali nggak punya keturunan kanker, baik di garis papa ataupun mama.
tapi aku bisa kena kanker. Ya memang kanker itu serumit dan serandom itu, tapi memang ada kanker yang jenis kanker yang menurun. Contoh nih, kita sebut kanker payudara. Tapi kalian mesti ingat baik-baik kalau kanker yang genetik pun itu bukan berarti keturunannya pasti akan menderita kanker. Itu nggak ada sama sekali yang tahu, nggak ada kepastian untuk itu. Jadi misalnya nih, kita punya orang tua ibu yang kanker payudara, kemudian punya anak perempuan yang punya resiko terkena kanker payudara, tetapi itu nggak pasti. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita udah tahu orang tua punya kanker payudara, maka tentu kita punya resiko yang besar. Kita harus kontrol lebih dini, kontrol secara rutin. Jadi sebelum kankernya jadi, kayak bisa dicegah dulu kayak gitu. Tapi ingat, kalaupun kalian punya keturunan kanker, itu bukan berarti kalian pasti kena kanker. Jadi jangan malah dipikirin, ditakut-takuti dulu, nanti malah takut sendiri. Kayak kalau memang punya resiko, ya memberanikan diri untuk kita cek. Nggak ada salahnya kita cek dari sekarang. Nah, ini ada pertanyaan, bener nggak kalau kanker bikin kurus ekstrim? Nah, jadi ini tuh jawabannya relatif. Ada orang yang salah satu gejalanya itu penurunan berat badan, ada juga yang enggak. Kalau di case-nya Nana, waktu aku didiagnosa kanker, itu sebelumnya aku sama sekali nggak mengalami gejala penurunan berat badan. Jadi, makanya aku tuh stage-nya namanya stadium 2A. Jadi, kalau stadium 2A itu huruf A menandakan tidak ada gejala penurunan berat badan. Kalau huruf B itu yang ada gejala penurunan berat badannya. Jadi jawabannya relatif. Nah, terus kita lanjut aja sekalian bahas kalau kemo. Nah, ini kan kanker bikin kurus apa enggak, jawabannya relatif. Kalau kemo itu sama, relatif juga. Jadi kalau kalian search di Google juga, kemo tuh bisa membuat orang semakin nafsu makan atau berkurang nafsu makan. Di case-nya Nana, aku tuh jadi nafsu makan banget waktu habis kemo. Padahal makan apapun gak ada rasanya, semuanya gak enak. Tapi karena lemes banget, somehow kayak jadi pengen makan terus. Jadi waktu kemo kemarin, Nana malah berat badannya naik, malah nambah terus. Sempat turun dikit di awal itu karena operasi, bukan karena kemo. Jadi waktu kemo malah naik terus. Dan aku juga punya banyak banget teman pejuang kanker, dan sebagian besar dari mereka juga banyak yang sama kayak Nana, yang tambah gendut juga habis kemo. Tapi ada juga beberapa yang malah semakin kurus gara-gara kemo. Jadi masalah berat badan nih jawabannya relatif, nggak ada yang pasti gitu. Benar nggak sih kalau kita kemo otomatis imun yang ada dalam tubuh kita menurun? Bener banget. Jadi memang kemo itu dia akan membunuh sel kanker yang jahat, tapi dia juga merusak sel-sel baik. That's why membuat imun tubuh kita bakal sangat drop. Dan itu yang sangat signifikan adalah sel darah putih. Karena sel darah putih itu sangat penting ya buat imun tubuh. Jadi setelah kemo itu bakal drop banget. Dan seminggu setelah kemo kita bakal disuruh suntik leukosit sama dokter supaya kita bisa tetap maintain imun tubuh kita. Dan itu juga yang menyebabkan kalau pasien kanker setelah kemo itu lebih baik nggak ketemu orang dulu, isolasi dulu di rumah. Kalau Nana sendiri setiap habis kemo selama 10 hari nggak ketemu orang sama sekali, di rumah terus, di rumah aja seperti sekarang ini. Karena memang ketika kita ketemu orang lain kan kayak riskan untuk terkena virus, penyakit kayak gitu. Jadi jawabannya emang benar, imun tubuh kita rentan. Jadi lebih baik setelah kemo kita isolasi diri dulu. Tapi nggak usah khawatir, karena kalau aku setelah 10 hari itu akan berangsur-angsur baik dan akan kembali sendiri. Jadi tubuhnya kita itu sekeren itu bisa kayak memproduksi imun sendiri. Jadi setelah efek kemonya lewat, kayak akan kembali normal lagi. Efeknya cuma sementara aja. Dan selanjutnya, bener nggak sih kalau kemo itu pasti bikin semua orang botak? Ini jawabannya relatif. Jadi tergantung jenis kankernya, sehingga akan menentukan jenis obatnya itu apa, karena tergantung dari jenis obatnya. Tapi kalau untuk kanker kelenjar getah bening atau limfoma seperti Nana, itu pasti obatnya untuk saat ini itu namanya R-CHOP. Nah, kalau R-CHOP itu udah pasti rontok, gak bisa dipungkiri, pasti akan rontok dan berujung botak. Tapi ada sih teman yang kankernya lain-lain selain Nana, ada yang kanker pankreas, payudara, itu ada jenis obatnya yang bisa tidak menyebabkan rontok gitu. Tapi kalau menurut aku sih rontok itu
nggak apa-apa lah ya, maksudnya nggak apa-apa lah botak, karena itu pun cuma sementara, yang penting kita bisa sehat lagi, ya kan? Kita lanjut ya. Selanjutnya, pertanyaan yang harus banget aku jawab karena Nana pribadi waktu dari awal sakit sering banget dengar ini dari orang-orang. Bener nggak sih biopsi itu bisa mempercepat kanker menyebar? Nah, ini aku bahkan udah tanya ke dokter sendiri, dan sampai dokter juga bingung kenapa bisa banyak orang berpersepsi seperti ini. Nah, logikanya ya kayak kita tahu ada something wrong dengan tubuh kita, ada sesuatu yang buruk, tapi kita jadi nggak berani periksa karena persepsi-persepsi seperti ini. Nah, itu malah akan nggak ada bagus-bagusnya. Jadi, ini yang menyebabkan banyak banget case pasien itu datang memeriksakan diri ketika kankernya itu udah stadium lanjut, udah menyebar, karena mereka nggak berani periksa dari awal kayak gitu. Nah, jadi penting banget buat biopsi, karena biopsi itu yang akan menentukan kita itu kanker apa bukan, kanker apa, dan yang akan menentukan next step-nya kita mesti ngapain, pengobatan seperti apa. Jadi jawabannya, biopsi itu bukan sesuatu yang harus ditakuti sih, malah harus dilakukan, apalagi ketika dokter menyarankan gitu. Ini ada pertanyaan yang relate sama pertanyaan sebelumnya, bener gak sih kalau ngecek positif kanker harus biopsi dulu? Bener. Jadi ketika ada tumor atau benjolan itu bisa juga dia cuma tumor jinak aja, jadi nggak usah takut berlebihan dulu. Yang penting kita mesti tahu kan itu apa supaya kita bisa obati seperti apa, jadi ya harus dibiopsi gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bener nggak kalau pengobatan kanker di rumah sakit luar negeri apakah lebih bagus? Nah, faktanya bahwa obat kemo itu sama. Jadi Nana berobat di Singapura, padahal obat kemo di Singapura dan di Indonesia itu sebenarnya sama. Jadi obat yang digunakan itu sama. Nah, jadi kalau menurut aku bagus atau enggaknya sebenarnya sama, tapi kembali ke setiap kita, pilihan masing-masing itu mau berobat kemana tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Jadi kalau aku sendiri merasa yang apa sih yang membuat lebih bagus kayak di Singapura daripada di Indonesia? Kalau yang dari Nana rasakan adalah kebersihan dan kenyamanan dari rumah sakitnya itu sendiri. Jadi aku pasien tuh merasa ketika masuk rumah sakit gak merasa jadi orang sakit kayak gitu. Kemudian kayak dari ahli medis yang menangani, para dokter dan suster. Nah, di situ yang benar-benar membantu untuk membangun mentalnya Nana gitu. Tapi sebenarnya obat yang digunakan tuh sama. Jadi menurut aku sih pengobatan di luar negeri ataupun di dalam negeri semuanya bagus. Yang penting harus berobat, ya jangan dibiarin gitu. Bener nggak sih kalau kemo itu harus dijalanin seumur hidup? Nggak. Ini salah dan sangat tidak benar sama sekali nggak benar. Jadi yang menentukan kita mesti kemo berapa kali, berapa lama itu nantinya dokter setelah diperiksa sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Nah, tapi memang ada pasien mungkin yang karena kansernya belum bersih, belum tuntas, akhirnya di penghujung kemonya ditambahin lagi siklusnya ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kemonya nggak seumur hidup, karena aku sendiri setelah kemo 6 kali itu sekarang lagi di masa aku udah nggak kemo lagi gitu. Tapi yang seumur hidup itu adalah resikonya untuk kembali gitu. Jadi kanker walaupun udah dinyatakan bersih tetap ada resiko, selalu ada kemungkinan buat dia kembali gitu sih. Tapi kalau kemonya enggak, jadi ya itu banyak persepsi yang akhirnya sebelum mulai aja udah takut duluan. Nah, ini nyambung juga, benar gak sih kalau setelah selesai siklus kemo kemungkinan kanker tumbuh lagi masih ada? Benar, kalau ini benar. Jadi dokter itu akan memberikan kita di awal pertemuan, kita akan ditentukan kemo berapa kali, tapi nggak ada yang bisa menentukan bahwa setelah menyelesaikan kemo itu kita akan bersih dari kanker kayak gitu. Jadi memang ya itu selalu ada ya, hal terburuk dari kanker adalah ini. Jadi selalu ada kemungkinan untuk kembali, kayak dia nggak pernah benar-benar hilang dengan sempurna gitu. Jadi jalani aja gitu. Bener nggak sih katanya sehabis kemo bisa tambah cantik? Kayaknya bener ya, Cece kan tambah cantik. Kalau ini kayaknya nggak bener. Jadi nggak ada sih kayaknya kemo bikin cantik. Kalau menurut aku sih mungkin bagaimana kita menanggapinya. Karena selama ini aku menghadapinya dengan positif dan juga tetap semangat, happy.
itu sih yang membuat kita cantik, karena kita percaya diri, eh, tetap mencintai diri sendiri dalam kekurangan, dan itu yang membuat orang lain melihat kita dari luar cantik, padahal sebenarnya nggak juga. Bener nggak kalau kanker itu nggak boleh makan gula sama sekali? Nah, kalau ini nggak benar. Jadi aku sendiri udah tanya ke dokter juga bahwa pasien kanker itu bukan nggak boleh makan gula sama sekali, tapi harus dibatasi. Jadi nggak boleh berlebihan, tapi boleh-boleh karena kita juga butuh gula kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya pasien kanker, kayak setiap orang harus membatasi konsumsi gula, karena memang kalaupun nggak kanker, banyak penyakit lain seperti diabetes dan lain-lain yang bersumber dari itu. Jadi jawabannya nggak benar, yang benar harus dibatasi konsumsinya. Nah ini, benar nggak benar nggak sih jarum kemo lebih besar atau cuma segede jarum infus biasa? Aku penasaran. Nggak benar. Jadi jarum kemo itu sama kayak jarum infus biasa, dan benar-benar feel-nya itu kayak lagi di infus biasa aja. Jadi nggak benar, nggak usah khawatir, jarumnya biasa aja dan nggak sakit. Kalian ngerasa nggak sih langsung beda cahayanya, karena tadi kayak masih terang, sekarang udah gelap. Jadi tadi kameraku tuh tiba-tiba lowbat, jadi aku cas dulu dan ternyata udah gelap banget. Jadi mungkin aku close dulu aja kali ya, masih banyak yang belum kejawab, nanti aku buat part 2-nya aja. Dan pesan yang mau aku sampaikan di video ini adalah mostly efek kemo itu emang relatif, jadi benar-benar subjektif, beda-beda di tiap orang. Aku pun sebelum awal kemo kayak searching efek kemo, baca efek kemo kayak serem-serem, jadi takut duluan sebelum kemo. Nah aku mau bilang bahwa ternyata pas udah kita jalanin gak seburuk itu, karena ada efek yang bisa beneran ngefek, ada yang enggak kayak gitu, karena beda-beda di setiap orang. Pokoknya Nana doain buat teman-teman yang masih berjuang melawan kanker, aku doain semoga pengobatannya lancar dan kita bisa sama-sama survive juga. Dan buat kalian semua, stay safe dan di rumah aja. Bye-bye.